Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Sulistiawan dari S1 Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video yang dimana video ini tujuan untuk sebagai video pembelajaran saya sekaligus pembahasan saya tentang unit masukan dan keluaran atau perangkat input output. Nah, sini saya sudah mendapatkan referensi dari silabus yang dikirim oleh dosen saya. Nah, di sini dapat kita baca sistem komputer memiliki tiga komponen utama, yaitu yang pertama CPU, memori yang dimana ada primer dan sekunder, dan peralatan I/O atau input output seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Nah, Nah, modul I/O ini atau input output ini merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol suatu atau lebih perangkat periferal. Nah, modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tapi sebuah piranti yang berisi logika dan menggunakan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Nah, ada beberapa alasan kenapa piranti-piranti ini tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer. Di sini alasannya itu ada karena bervariasinya metode operasi piranti per hal. Nah, sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti periferal tersebut. Yang kedua sini ada karena kecepatan transfer data piranti periferal umumnya lebih lambat pada laju transfer data pada CPU maupun memori. Nah, yang ketiga ada karena format data dan panjang datanya pada piranti periferal itu seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modul untuk menselaraskannya. Nah, dari ketiga alasan ini, modul I/O itu punya dua buah fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai piranti atau penghubung interface ke CPU dan memori melalui bus system. Yang kedua sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Nah, kemudian di sini ada sistem masukan dan keluaran komputer. Nah, bagaimana modul I/O dapat menjalankan tugasnya? Nah, itu caranya dengan menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal yang penting untuk kita ketahui. Nah, inti mempelajari sistem I/O suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur I/O. Nah, ini adalah gambar ini ya, fungsi dan model generik dari modul I/O. Di sini ada bus system yang dimana terdiri dari address line, data line, juga control lines. Nah, di sini ada modul I/O-nya, kemudian ada line periferal lainnya di sini. Kemudian ada fungsi modul I/O atau output. Nah, modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama maupun dengan register-register CPU. Nah, dalam mewujudkan hal ini diperlukan antarmuka internal dengan komputer atau CPU dan memori utama, dan antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Di sini ada fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi beberapa kategori. Yang pertama ada kontrol dan perwaktuan. Kedua ada komunikasi CPU. Yang ketiga ada komunikasi perangkat eksternal. Yang keempat ada pembufferan data. Yang kelima ada deteksi kesalahan. Nah, fungsi kontrol dan perwaktuan atau kontrol dan timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Nah, dalam sekali waktu CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola yang tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, perangkat periferal, dan yang lainnya. Nah, proses tersebut bisa berjalan apabila fungsi kontrol dan perwaktuan atau kontrol dan timing yang mengatur sistem secara keseluruhan.
Nah, contoh kontrol pemindahan data dari peripheral ke CPU di sini itu ada melalui sebuah modul I/O dapat menipu langkah-langkah nih. Ini ada langkah-langkah untuk perpindahan data dari peripheral ke CPU. Yang pertama ada permintaan dan pemeriksaan status angka dari CPU ke modul I/O. Kemudian modul I/O memberikan jawaban atas permintaan CPU. Dan apabila perangkat eksternal telah siap untuk mentransfer data, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul I/O. Modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari peripheral. Nah, selanjutnya data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronisasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O sehingga paket-paket data dapat diterima oleh CPU dengan baik. Kemudian transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus. Nah, maka interaksi CPU dan modul I/O ini akan melibatkan kontrol dan perwaktuan sebuah atribasi bus atau lebih. Di sini ada fungsi komunikasi antara CPU dan modul I/O meliputi proses-proses berikut. Nah, yang pertama itu ada comment decoding. Nah, comment decoding ini yaitu modul I/O menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol. Misalnya, sebuah modul I/O ini untuk disk dapat menerima perintah read sektor, scan record ID, dan format disk. Selanjutnya ada data. Nah, pertukaran data antara CPU dan modul I/O itu melalui bus data. Kemudian ada status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul I/O maupun perangkat peripheral. Nah, ini umumnya berupa status kondisi busy atau sibuk atau ready, yaitu siap. Nah, juga status bermacam-macam kondisi kesalahan, misalnya itu error. Nah, yang terakhir ada address recognition. Bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang unik. Nah, begitu pula pada perangkat peripheral, sehingga setiap modul I/O harus mengetahui alamat peripheral yang dikontrolnya. Nah, di sini ada pada posisi modul I/O ke perangkat peripheral juga terdapat komunikasi yang meliputi komunikasi data, kontrol maupun status. Di sini ada gambar skema suatu perangkat peripheral. Ada kontrol dari modul I/O, yaitu kontrol logika, kemudian ada status modul I/O, buffer, tersudah. Nah, fungsi selanjutnya adalah buffering. Nah, tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data dan sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat peripheral dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Nah, umumnya laju transfer data dari perangkat peripheral lebih lambat dari kecepatan CPU maupun media penyimpanan. Nah, fungsi terakhir adalah deteksi kesalahan. Nah, apabila perangkat peripheral terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul I/O ini akan melaporkan kesalahan tersebut. Misal, informasi kesalahan pada peripheral seperti kertasnya tergulung, tintanya habis, kertasnya habis, dan lain-lain. Nah, teknik yang umum untuk deteksi kesalahan ini penggunaan bit paritas. Kemudian ada struktur modul I/O. Terdapat berbagai macam modul I/O seiring perkembangan motor komputer itu sendiri. Di sini ada contoh sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PPI atau Programmable Peripheral Interface. Nah, bagaimanapun kompleksitas suatu modul I/O terdapat kemiripan struktur seperti pada gambar ini. Nah, sini antarmuka modul I/O ke CPU melalui bus sistem terdapat 3 saluran. Itu yang pertama ada saluran data, yang ini saluran alamat, saluran kontrol. Nah, bagian terpenting adalah blok logika atau I/O logic di sini ya. Nah, yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka peripheral. Ini blok I/O logic ini berhubungan dengan semua perangkat peripheral nih. Nah, terdapat fungsi pengaturan dan switching pada blok ini. Kemudian ada teknik input output. Nah, terdapat 3 buah teknik dalam operasi I/O, yaitu yang pertama adalah I/O
Type Program, Interrupt Driven I/O, dan DMA atau Direct Memory Accessing. Nah, ketiganya ini memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunaannya disesuaikan untuk kerja masing-masing teknik. Yang pertama itu ada I/O Type Program ya. Ini pada I/O Type Program ini data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah, maupun tulis dan monitoring perangkat. Di sini ada kelemahannya. Kelemahannya itu CPU akan menunggu sampai operasi I/O ini selesai dilakukan modul I/O sehingga akan membuang waktu. Apalagi CPU yang lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan padanya. Nah, seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Nah, untuk melaksanakan perintah-perintah I/O, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul I/O dan perangkat periferalnya sehingga terspesifikasi secara khusus dan sebuah perintah I/O akan dilakukan. Nah, ini terdapat 4 klasifikasi perintah I/O. Yang pertama ada perintah kontrol yang digunakan untuk mengaktifasi perangkat periferal dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Kemudian ada perintah tes yang digunakan untuk menguji berbagai kondisi status modul I/O dan periferalnya. Jadi CPU perlu mengetahui perangkat periferalnya dalam keadaan aktif dan siap digunakan. Dan juga untuk mengetahui operasi I/O yang dijalankan serta mendeteksi kesalahannya. Kemudian ada perintah read, di mana perintah pada modul I/O untuk mengambil suatu paket data kemudian menaruh ke dalam buffer internal. Nah, proses selanjutnya paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Kemudian yang keempat ada perintah write. Perintah ini kebalikan dari read. CPU akan memerintahkan modul I/O untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan kepada perangkat periferal tujuan data tersebut. Nah, dalam teknik I/O Type Program terdapat 2 macam implementasi perintah I/O yang tertuang dalam I/O, yaitu ada memory map I/O dan isolate I/O. Nah, memory map I/O ini terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I/O. CPU melakukan register status dan register data modul I/O sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I/O. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Nah, keuntungan memory map ini adalah efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat. Nah, kemudian ada teknik isolate I/O, digunakan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah ke saluran perintah output. Nah, keuntungan isolate I/O ini adalah sedikitnya instruksi I/O. Sebentar. Kemudian ada interrupt driven I/O. Nah, teknik ini memungkinkan proses agar tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O, bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul I/O ini telah selesai dijalankan nih, interupsi yang diberikan padanya akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya sudah selesai. Nah, sini ada cara kerja teknik interupsi di sisi modul I/O adalah modul I/O menerima perintah, misal read nih. Kemudian I/O akan melaksanakan perintah pembacaan dari periferal dan meletakkan paket data ke register data modul I/O. Nah, selanjutnya modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU, kemudian melalui saluran kontrol. Nah, kemudian modul menunggu datanya diminta di CPU. Saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada bus data dan modul siap menerima perintah selanjutnya.
Sini ada pengelolaan interupsi saat I/O telah menyelesaikan sebuah operasi I/O. Yang pertama itu perangkat I/O akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. Nah, CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankan dan kemudian merespon interupsi. CPU memeriksa interupsi tersebut, kalau valid dia akan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsinya. Nah, kemudian CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke rutin interupsi. Nah, hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang dijalankan sebelum adanya interupsi. Nah, informasi yang diperlukan ini berupa status prosesor, yang dimana berisi register yang dipanggil atau PSW, program status word. Kemudian ada lokasi interupsi berikutnya yang akan dieksekusi. Nah, informasi tersebut kemudian disimpan ke dalam staf kontrol sistem. Nah, kemudian CPU akan menyimpan PC atau program counter eksekusi sebelum interupsi ke staf pengontrol bersama informasi PSP atau program status word. Nah, selanjutnya mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi. Selanjutnya CPU akan memproses interupsi sampai dengan selesai. Nah, apabila pengelolaan interupsi ini selesai, CPU akan memanggil kembali nih informasi yang telah disimpan pada stack pengontrol. Nah, buat meneruskan operasi sebelum interupsi. Nah, di sini ada beberapa teknik yang digunakan CPU dalam menangani program interupsi ini. Yang pertama itu ada multiple interrupt lines, kemudian ada software call, ada daisy chain, kemudian ada atribasi bus. Nah, di sini ada teknik yang paling sederhana adalah menggunakan interupsi berjumlah banyak atau multiple interrupt lines antara CPU dan modul-modul I/O. Namun tidak praktis untuk menggunakan sejumlah saluran bus atau pin CPU ke seluruh saluran interupsi modul-modul I/O. Di sini ada alternatifnya itu menggunakan software call. Prosesnya itu apabila CPU mengetahui adanya sebuah interupsi, maka CPU akan menuju ke rutin layanan interupsi yang tugasnya melakukan call ke seluruh modul I/O untuk menentukan modul yang melakukan interupsi. Nah, kegunaannya ada kerugiannya software call ini, yaitu memerlukan waktu yang lama karena harus mengidentifikasi seluruh modul untuk mengetahui modul I/O yang melakukan interupsi. Nah, ini ada yang lebih efisien lagi nih, yaitu daisy chain. Menggunakan hardware call, seluruh modul I/O tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar atau chain, sesuai namanya tadi ya. Nah, apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan menjalankan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran interupsi sampai menjumpai modul I/O yang mengirimkan interupsi. Teknik berikutnya yaitu arbitrasi bus. Nah, dalam metode ini pertama-tama modul I/O memperoleh kontrol bus. Sebelum modul ini menggunakan saluran permintaan interupsi, dengan demikian hanya akan terdapat sebuah modul I/O yang melakukan interupsi. Jadi kita skip aja langsung ke Direct Memory Access atau DMA. Nah, teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu I/O taplegram dan interrupt driven I/O memiliki kelemahan, yaitu proses yang terjadi pada modul masih melibatkan CPU secara langsung. Nah, hal ini berimplikasi pada kelajuan transfer I/O yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. Dan kemudian CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Bertolak dari kelemahan di atas, apalagi untuk menangani transfer data bervolume besar, dikembangkan nih teknik yang lebih baik, yaitu dikenal dengan Direct Memory Access atau DMA. Nah, prinsip kerjanya yaitu CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja.
Dengan demikian, CPU menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Nah, sini bisa lihat blok diagram DMA. Sini ya. Ini ada kon data, register alamat, dan kontrol logikanya dalam blok diagramnya. Dalam melaksanakan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambil ahlian kontrol bus dalam CPU. Untuk itu, DMA menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya, atau DMA memasang CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik terakhir lebih umum digunakan, yaitu sering disebut dengan cycle stealing. Nah, karena modul DMA mengambil alih siklus bus, penghentian sementara penggunaan bus bukanlah bentuk interupsi, melainkan hanyalah penghentian proses sesaat yang berimplikasi hanya pada kelambatan eksekusi CPU aja. Nah, terdapat 3 buah konfigurasi. Oh, tidak ada gambarnya. Oke, berarti lanjut saja ke perangkat eksternal. Nah, mesin komputer akan memiliki nilai apabila bisa berinteraksi dengan dunia luar. Nah, lebih dari itu, komputer tidak akan berfungsi apabila tidak berinteraksi dengan dunia luar. Nah, misalkan contohnya nih, bagaimana kalau kita menginstruksikan CPU untuk melakukan sebuah operasi apabila tidak ada keyboard. Nah, bagaimana kita melihat hasil kerja sistem komputer bila tidak ada monitor gitu kan. Nah, perangkat eksternal atau lebih diumum dengan peripheral tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat pengandalnya, yaitu modul I/O seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada perangkat eksternal dibagi menjadi 3 kategori ya. Yang pertama ada human readable, yaitu perangkat keras yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Misalnya ada monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, disk drive, dan yang lainnya. Kemudian ada machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, misalnya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Yang terakhir ada communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NIC dan modem. Nah, sini ada pengklasifikasian juga, bisa berdasarkan arah datanya, yaitu perangkat output, perangkat input, dan kombinasi output-input. Contoh perangkat output itu ada monitor, proyektor, dan printer. Kalau input tadi itu yang tadi misalkan kayak keyboard, mouse, joystick, scanner, mic reader, dan barcode reader gitu. Nah, kita akan baca juga nih dari referensi yang lain. Maksudnya saya sudah bertanya tadi ya, perangkat input itu adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer, sementara perangkat output itu adalah perangkat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari komputer pada pengguna. Ada contoh perangkat input ya, tadi sudah, sama contoh perangkat outputnya. Ini ikuti fungsinya tadi ya. Sini kemudian ada fungsi perangkat input output nih, yaitu menghubungkan pengguna dengan sistem komputer. Yang kedua, memungkinkan pertukaran data dan instruksi dari luar ke dalam komputer atau input. Nah, dan dari komputer keluar atau output. Kemudian ketiga, menjadi bagian penting dari arsitektur sistem komputer dalam mendukung proses-proses komputasi. Sini jenis-jenis perangkat input tadi sudah ada keyboard, mouse, scan, mikrofon, webcam, touchscreen, joystick atau gamepad. Kemudian jenis-jenis perangkat output ini ada monitor, printer, speaker, proyektor, headset, itu perangkat output. Nah, ini ada beberapa perangkat yang bertindak sebagai input dan output sekaligus. Jadi dia nggak hanya input, nggak hanya output, bahkan dia keduanya, itu input bisa output. Yang pertama itu ada touchscreen atau layar sentuh, dia punya inputan yaitu sentuhan dan output yaitu visual. Kemudian ada modem yaitu menginput data dan menerima data. Kemudian ada headset yaitu menginput mic dan outputnya itu seperti earphone atau speaker ya. Nah,
Kemudian ada printer nih, multifungsi ya. Penginputannya itu scanner dan outputnya itu printer ya. Proses kerja sistem I/O. Yang pertama, data dari perangkat input diterima oleh CPU melalui I/O controller. Nah, kemudian CPU memproses data dan mengirim hasilnya ke perangkat output. Kemudian proses ini dikendalikan oleh sistem operasi dan control. Ada teknologi pendukung sistem I/O. Nah, bus system. Yang pertama ada bus system, yaitu jalur komunikasi antara perangkat I/O, CPU, dan memori. Kemudian ada I/O controller, yaitu komponen pengendali lalu lintas data I/O. Di sini ada DMA nih yang udah kita bahas tadi, Direct Memory Access. Itu mengizinkan perangkat I/O mengakses memori langsung tanpa ke CPU. Dan ada interrupt, mekanisme untuk memberitahu CPU bahwa perangkat I/O membutuhkan perhatian. Nih ada perbandingan kecepatannya nih ya. Input lambat itu 100 karakter per detik, kalau cepat itu 10.000 karakter per detik. Kalau output lambatnya 100 karakter per detik, kalau output cepatnya itu 60 frame per detik. Ada contoh-contohnya juga di sini. Oke, mungkin itu saja video dari saya tentang perangkat input output komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.